Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 12 RPL 1 dan kelas 12 RPL 2, saya ucapkan selamat menyaksikan. Semoga dengan dibuatkannya video ini, kalian bisa lebih memahami semua materi yang sudah dipelajari. Untuk soal UKK tahun ini, sebenarnya ada 4 paket soal. Salah satunya yang akan saya bahas di video ini, yaitu aplikasi pembayaran SPP. Untuk pembahasan soal paket yang lainnya, insya Allah jika ada waktu luang, akan saya coba buatkan juga nantilah. Oke, langsung saja. Agar kalian bisa mengikuti video pembahasan ini, pertama mari kita lihat dulu beberapa tools yang dibutuhkan. Di antaranya, yang pertama ada Apache dan MySQL. Tapi seperti biasa ya, untuk bisa menjalankan kedua tools ini, kalian cukup menggunakan aplikasi SAM sajalah. Dan saya yakin semua komputer di sekolah kita juga sudah terpasang, jadi kalian tidak perlu repot-repot install lagi. Selanjutnya, untuk web browser, kalian bisa menggunakan Google Chrome, Mozilla Firefox, ataupun yang lainnya. Di video ini saya akan menggunakan Google Chrome ya. Dan yang terakhir, text editor, kalian bisa menggunakan Sublime Text, Visual Studio Code, Atom, ataupun yang lainnya. Silahkan disesuaikan saja. Nah, tapi di video ini mungkin saya akan memakai Sublime Text dan Visual Studio Code secara bergantian ya. Selanjutnya, mari kita lihat dulu rancangan aplikasi yang terlampir di paket soal. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini akan ada 3 level user mulai dari admin, petugas, dan juga siswa. Di mana ketiga level user tersebut mempunyai hak aksesnya masing-masing. Sebagai contoh, user dengan level admin nantinya bisa mengakses semua fitur yang kita buat, mulai dari login, logout, sampai generate laporan. Tapi jika kita login sebagai petugas atau siswa, contohnya kita paksa ingin coba mengakses fitur sistem kru data siswa, maka nanti si sistemnya akan menolak dengan memberikan pesan, contohnya, mohon maaf, Anda tidak berhak mengakses halaman ini. Jadi intinya, seperti yang terlihat di gambar, nantinya fitur-fitur yang kita buat hanya akan bisa diakses oleh user yang login sesuai dengan level aksesnya masing-masing. Nanti juga saya akan menambahkan satu fitur profil yang bisa diakses oleh semua level user. Jadi fitur profil ini berguna untuk merubah data pribadi ya, mulai dari mengganti nama, username, foto profil, ataupun mengganti kata sandi. Oke, lanjut. Berikut adalah rancangan database-nya. Di sini terlihat ada 5 tabel, mulai dari tabel SPP, kelas, siswa, pembayaran, dan petugas. Tapi saya akan sedikit memodifikasi rancangan database tersebut, terutama pada bagian fitur login ya. Karena kalau lihat di sini, sebenarnya ada 3 level user yang bisa mengakses halaman login kan. Dengan rancangan tabel ini, atau dengan rancangan database ini, kita harus membuat 2 halaman login yang masing-masing, satu diperuntukkan untuk siswa, dan yang satunya lagi untuk admin dan petugas. Nah, saya maunya 1 halaman login bisa digunakan untuk akses semua level user. Jadi rancangan database telah dimodifikasi, terlihat seperti ini. Perubahannya juga tidak banyak ya. Di sini saya hanya menambahkan tabel user dengan 6 properti di dalamnya. Masing-masing ada ID user, terus username, password, level, gambar, dan remember token. Di mana si tabel user ini berelasi one-to-one ke tabel siswa dan juga one-to-one ke tabel petugas. Bisa kita lihat, properti level pada tabel user memiliki 3 nilai. Ada admin, petugas, dan juga siswa. Jadi nantinya maupun siswa atau admin dan petugas akan login menggunakan data dari tabel user ini, menggunakan username dan passwordnya masing-masing tentunya ya. Nah, di sini juga saya menambahkan properti gambar yang digunakan untuk menampung nama file atau foto profil yang kita upload nantinya. Terus juga ada properti remember token, di mana properti ini nantinya akan digunakan untuk menampung cookie dari user yang ketika login
mencentang kotak remember me. Nah, sekarang mari kita buat database baru dan beberapa tabelnya sesuai dengan rancangan database yang baru ini ya. Pertama, silakan buka terlebih dahulu aplikasi SAM-nya. Saya close dulu ini ya. Kemudian jalankan Apache dan MySQL. Nah, kalau sudah, kita akses ke localhost php myadmin. Supaya cepat, kalian bisa klik tombol admin ini ya. Nah, kalau sudah masuk, silakan kalian klik menu SQL. Terus ketikkan perintah buat database UKK SPP. Untuk sementara, nama databasenya disamakan dulu aja ya. Kalau sudah, silakan klik Ctrl dan Enter. Oke, selanjutnya kita buat beberapa tabel yang dibutuhkan. Caranya silakan klik nama database-nya yang baru saja kita buat. Kalau ada pemberitahuan seperti ini, klik OK saja. Selanjutnya silakan klik menu SQL di sini ya. Terus yang pertama kita buat terlebih dahulu tabel SPP. Klik tabel SPP, kurung buka kurung tutup. Selanjutnya kita buat tabel kelas. Nah, selanjutnya kita buat tabel siswa ya. Nah, di sini jangan lupa kita masukkan dulu foreign key-nya dari tabel kelas, tabel SPP, dan juga dari tabel user ya. Nah, karena si NESN ini tidak boleh ada duplikat data, kita tambahkan lagi satu properti namanya unik. Jadi nanti kalau misalkan kita tidak sengaja menambah nilai yang sama ke properti NESN ini, maka secara otomatis query penambahan datanya akan gagal ya. Ini juga sama unik ya, ini juga karena dia tidak boleh ada duplikat data. Untuk teks panjang nilainya dikosongkan saja. Nah, karena kita ada foreign key-nya ada 3 foreign key di sini ya, ada ID user, terus ID SPP sama ID kelas. Di sini kita jangan lupa untuk menambahkan foreign key-nya. Referensinya dari tabel users pakai S ya, ID user, terus onDelete, cascade. Nah, properti onDelete cascade ini nantinya berguna ketika kita contohnya ingin menghapus salah satu data di tabel user, maka nanti data yang berada di tabel siswa yang terhubung ke tabel user akan ikut terhapus secara otomatis. Nah, jangan lupa kita tambahkan juga ID SPP. Ini juga sama ya, onDelete-nya cascade. Selanjutnya kita buat
tabel admin dulu lah, tabel petugas ya. Kita tambahkan juga for agent key-nya ID user, primary key-nya ID petugas, terus for agent key-nya ID user ya, referensinya dari tabel ID user, referensinya dari tabel user, ingat ya pakai S. Ini juga kita tambahkan on delete cascade. Sip, sudah. Nah, yang terakhir kita buat tabel pembayaran ya. Oke, lanjut. Yang terakhir ID SPP. Oh ini maaf nih, yang ini key-nya harus kapital ya. For agent key ID SPP, referensinya dari tabel siswa juga, ID SPP. Sip. Kita sudah selesai ya, kita lihat dulu nih. ID SPP sudah, terus kelas juga sudah ya. User, siswa, petugas, dan yang terakhir pembayaran. Kalau sudah semuanya, kalian bisa klik tombol kirim di sini nih di bagian bawah, atau dengan menekan tombol Ctrl dan Enter ya. Tapi sebelum kalian mengklik tombol kirim, kalian klik dulu menu ini nih, Get Auto Save Query. Jadi nanti kalau misalkan ada kesalahan pada query yang kita ketik di atas ini, nantinya kita tidak perlu nulis dari awal lagi ya, karena sudah tersimpan otomatis tuh. Oke, kalian silakan klik dulu. Nah, kalau sudah, silakan klik Ctrl dan Enter. Sip, kalau sudah seperti ini berarti pembuatan tabelnya sudah berhasil. Nah, tapi untuk memastikan, silakan kalian klik dulu di menu lainnya ya. Terus klik menu designer. Nah, ini agak acak ya, silakan dirapikan dulu lah. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita sudah berhasil membuat database baru dengan beberapa tabel yang dibutuhkan. Nah, untuk video kali ini saya cukupkan dulu sekian ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.